titik terendahnya itulah sampai setiap sholat tuh nangis kayak gitu, gimana nih caranya gitu, kayak gini. Terus akhirnya keluar ide pengen nyoba pakai kulit yang tadinya nggak kepikiran. Untuk kulit asli kan lumayan mahal bahan bakunya waktu itu ya. Nama aku Pepi Megawati, umur aku 38 tahun. Nah, di sini aku punya usaha memproduksi tas kulit dan dompet kulit. Jadi semua aksesoris dari bahan kulit sapi asli. Nah, aku membangun usaha ini bareng sama tante aku, namanya Aryani. Nah, kenapa namanya Pepari nih? Karena Pepi dan Ari gitu. Iya. Terus aku produksi tas ini, tas kulit dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Tapi aku mulainya banget dari 2013, Bu. Nah, itu 2013 sampai 2015 kita masih memproduksi tas kulit dari bahan sintetis. Untuk sambil belajar dulu tuh, sambil belajar usaha. Pas lagi tahun 2015 kita ubah merek kita, terus jadi Pepari, terus bahan bakunya juga kita ubah jadi kulit sapi asli gitu. Awalnya karena waktu itu ada kendala ya Bu ya. Pertama, persaingan dengan produk dari Cina atau dari impor itu cukup ketat. Dari harga kita susah untuk menyaingi harganya ya, kompetitifnya itu. Terus akhirnya kita coba bahan yang lain, bahan kulit asli, dan kita coba-coba tuh awalnya karena belum berani juga kan dalam jumlah banyak. Terus kita produksi pouch sama satu tas, kita bawa di pameran Inacraft tuh waktu itu. Ternyata responnya lumayan bagus, malah tertariknya yang kulitnya gitu. Akhirnya kita mulai perbanyak itu dari situ. Jadi awalnya itu karena cash flow-nya juga sih terhambat. Karena kita waktu pas awal itu kan pakai sistem reseller. Kemudian kita belajar dari situ, dari kesalahan, terus kita coba ganti produk juga gitu. Dan ganti sistemnya nggak ada reseller lagi, tapi langsung retail penjualannya. Jadi aku, tanteku, sekarang juga ditambah sama adik aku namanya Desti, itu kita yang mendesain produk-produk kita. Iya tentu, karena kita juga ngelihat tren yang banyak disukai pasar. Kita coba untuk mengembangkan tren tersebut dengan khasnya Pepari seperti apa gitu. Pertama karena di sini di Bogor ini juga kan ada sentra pengrajin tas. Jadi kita pengen memanfaatkan itu yang dekat dari tempat kita sendiri. Terus kebetulan aku juga backgroundnya di bidang desain produk, jadinya masih nyambung tuh. Dan kita juga lihat kebutuhan fashion itu kan sangat diminati sama kaum hawa tuh ya Bu ya. Jadi selalu berganti trennya, terus selalu beli. Nah yang dibeli tuh biasanya tas, kalau nggak tas ya sepatu sih sebenarnya, cuman kita akhirnya milihnya tas aja. Mungkin karena hobi jualan kali ya Bu ya, jadi pengen usahanya itu kan berarti intinya kan usaha itu biasanya jualan kan ya. Karena dari zaman aku masih kerja kantoran juga senangnya jualan gitu. Dulu mungkin turunan juga karena mama juga waktu itu juga walaupun jadi PNS tapi dia tetap punya warung dan jaga warung gitu. Jadi kayaknya mungkin jiwa pedagangnya ada gitu ya. Jadi pas kerja juga senangnya jadi reseller, jualan kue, jualan baju, jualan jam tangan kayak gitu waktu di kantor dulu. Terus makanya seneng kalau berjualan tuh seneng gitu. Jadinya akhirnya kerjasama bareng sama tante buka usaha ini. Tante yang bagian ngurusin produksi, aku yang bagian ngurusin penjualan. Kalau modal awal dulu, kalau yang dari mundur ya di 2013 kan awal banget tuh, sekitar masih agak kecil sih kalau modal sih, mungkin 5 juta sampai 10 juta ya. Tapi kan sambil berjalan kita juga kayak ngambil kur di bank kayak gitu tuh. Kalau mulai pas yang kulit ini kita kan udah berkembang tuh waktu itu 3 tahunan ya.
Mungkin sekitar modal awal sekitar 150 juta lah ya. Pernah waktu pas 2015 itu pas lagi peralihan brand itu yang aku tadi cerita. Jadi itu waktu itu kan masih pakai brand The Culture, terus sistemnya reseller. Kita juga sistem reseller itu aturannya juga belum terlalu bagus ya kita bikinnya. Jadi banyak barang yang ada di reseller tapi uangnya nggak masuk ke kita, terus nagihnya susah kayak gitu sih Bu. Nah itu yang bikin cash flow juga terhambat, sampai kayak menggaji diri sendiri aja susah gitu kan. Jadi yang penting kan kita ngegaji karyawan dulu ya, baru diri sendiri ya gitu. Nah itu sampai titik terendahnya itulah, sampai setiap sholat tuh nangis kayak gitu, gimana nih caranya gitu, kayak gini. Terus akhirnya keluar ide pengen nyoba pakai kulit yang tadinya nggak kepikiran. Untuk kulit asli kan lumayan mahal bahan bakunya waktu itu ya, kita ngerasanya. Terus ya udahlah coba aja, beli beberapa lembar terus dibikin, terus ternyata positif. Nah respon customernya, terus akhirnya kita beranikan diri beli lebih banyak bahan baku dan produksi lebih banyak. Nah terus kita juga udah nggak mau lagi pakai sistem reseller, jadi bener-bener beli putus retail gitu. Jadi nggak ada yang apa kan kadang kalau reseller pinjem dulu barangnya ditawarin kayak gitu kan, waktu itu kayak gitu yang bikin kita terhambat cash flow-nya. Kendala yang kedua sih ya masalah yang dihadapin waktu pas lagi pandemi sih ya Bu ya, karena ya hampir semua orang sih ya itu mengalaminya, itu ketika kita harus tutup toko, harus wajib kan tutup toko kalau untuk di bidang fashion gitu, nggak boleh buka gitu kan. Akhirnya ada beberapa karyawan yang harus diminta untuk dirumahkan, bukan dirumahkan sih, maksudnya suruh libur dulu gitu ya, nggak kerja. Tapi kita memang harus ada triknya sih, maksudnya antisipasinya tetap kita harus online-nya harus tetap jalan. Jadi kita tokonya kelihatan kayak tutup, tapi kita sebenarnya online-nya tetap berjualan, tetap buka gitu, dan bener-bener harus gencar banget promosinya, foto produknya kayak gitu kan, posting di sosial media setiap hari. Pokoknya harus tetap berjalan sih, itu yang bikin kita survive gitu ya. Kalau kita akhirnya waktu itu kayak ngerasa ini susah banget nih nyari customer gitu ya, yang beli udah menurun kayak gitu, kalau kita diem aja ya pastinya makin terpuruk gitu. Tapi karena kita pengen terus bergerak, tetap terus kerja gitu ya, foto produk semuanya dilakuin, akhirnya ya alhamdulillah sih udah ada pelanggan setia yang tetap beli gitu, yang akhirnya sampai badai pandemi itu berlalu gitu. Kita awalnya dulu Facebook ya Bu ya, Facebook, terus akhirnya beralih ke Instagram. Tapi saat ini sih fokusnya di Instagram yang untuk promosi produknya. Kalau TikTok kita punya tapi hanya untuk mencoba, dan untuk postingnya belum terlalu rutin kayak gitu sih. Jadi sekarang Instagram, terus pemesanan via WhatsApp. Jatuhnya 50-50, jadi sama seimbang antara offline dan online. Kadang-kadang online lebih tinggi, kadang-kadang offline-nya yang lagi rame kesini gitu. Omset sekitar 400 juta, iya. Tertinggi bisa sampai 800 juta per bulan. Per bulan itu maksudnya. Kalau misalkan yang untuk duplikasi itu kan kita pernah berpikir, itu kok sama sih sama yang punya kita gitu kan, pas lagi ngelihat yang punya orang gitu ya, merek brand orang. Tapi ya nggak pernah jadi masalah sih buat kita, karena kita juga kan nyari inspirasi juga dari produk orang juga yang kita modifikasi. Terus udah gitu kita fokus di diri kita sendiri aja, di produk kita sendiri aja gitu ya. Kalau untuk yang produksi gagal untuk modelnya pernah, misalkan ternyata kurang, kayaknya pas lagi udah jadi banyak gitu kan, kayaknya belum terlalu serak gitu. Tapi ya belajar aja untuk nggak apa-apa, jual aja, dikasih ke customer, ditawarkan gitu. Terus kalau yang
kualitas nggak sesuai standar kayak gitu, itu juga masih jadi tantangan buat kita sampai saat ini. Kalau itu sih, jadi kualitas produk itu benar-benar jadi tantangan kita. Gimana caranya tukang itu sama seragam standar kualitasnya, jahitannya kayak gitu. Karena kan kita suka ada tukang baru juga keluar masuk gitu ya. Misalkan kalau tukang baru kan dia harus tahu standarnya kayak gimana. Kadang ada yang belum rapi banget. Kayak gitu sih ya, masih sampai sekarang sih itu terus dikembangin, di develop lagi kualitasnya kayak gitu. Kalau bahan baku juga pernah sih kayak gitu, kulitnya kurang sesuai sama yang kita warnanya, atau mudah kayak gores kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita komunikasiin sama supplier sih, terus bisa diperbaiki biasanya. Terus berinovasi dalam produknya, maksudnya kita selalu ngeluarin produk baru. Terus kalau ini cirinya Pepari sih, maksudnya yang biasa kita lakukan biasanya kita untuk foto sama foto produk gitu ya, memasarkan itu sih in-house ya, jadi sendiri. Jadi untuk memotong cost operasional kita nggak pakai model, tapi kita pakai admin kita sendiri yang kira-kira bisa jadiin model ya kan. Terus fotografernya juga admin juga, jadi kayak gitu sih untuk meminimalisir kan. Terus udah gitu juga flow kerjanya juga lebih cepat. Produk datang, diperiksa langsung buat foto, jadi nggak perlu kita booking fotografer, model kayak gitu sih. Kalau ini iya menghemat biaya. Promonya gimana? Kalau itu sih biasa dari mulut ke mulut sih Bu, banyakan. Kalau yang itu biasanya customer yang pelanggan setia Pepari nih nanya, telepon, Mbak boleh nggak ya kalau aku bawa rombongan ke sini? Oh iya boleh. Akhirnya kita sediakan tempat buat untuk demo produksi Bu. Jadi kalau yang rombongan tuh biasanya dia nanya, Mbak boleh nggak kalau lihat produksinya. Nah karena berhubung kita workshopnya ada di Ciampea, jauh dari sini, jadi tukangnya yang dibawa ke sini sama mesinnya kayak gitu. Jadi kita sediakan tempat tuh di rumah belakang situ untuk demo produksi. Jadi bisa lihat kan cara produksinya gimana. Nah setelah lihat cara produksinya barulah masuk ke sini untuk belanja. Oh dari Papua kayaknya ya paling jauh ya. Dari Sabang sampai Merauke sih Bu. Kalau Pepari iya. Kalau misalkan untuk ekspor yang di luar negeri sih ke Kanada paling jauh ya. Strategi menentukan harganya itu bagaimana? Kalau Pepari pengen semua kalangan di Indonesia tuh bisa beli brand Pepari ini. Jadi sebisa mungkin harganya masih terjangkau. Kita masih pasang harga masih di bawah 1 juta sih kebanyakan produk kita. Terus kecuali yang besar banget ya, itu memang kita sekarang udah mulai ada yang 1.100.000 kayak gitu Bu. Jadi kita targetnya sih emang di menengah, ekonomi menengah, agak ke atas dikit. Ini kan shoulder bag gini ya, tapi ada slingnya juga talinya. Ini juga rame juga nih, banyak yang suka. Ini sling bag modelnya gini, 897 kodenya. Warnanya resin, kalau yang ini warnanya mocha. Ini banyak bestseller nih 2 warna ini. Tapi tahun ini ada warna baru yang bestseller, yaitu taupe. Kayak gini warnanya, jadi dia coklat keabu-abuan gitu. Ini bestseller, ini juga model bestseller kita juga. Ukurannya medium agak besar, terus ada tali panjangnya juga. Gitu. Ya impian sih pengen punya produk alas kaki sih Bu. Impian kita, iya sepatu sendal, pengennya dari kulit. Jadi kan suka banyak customer yang minta nih, pengen sepatunya dong warnanya sama kayak tasnya kayak gitu. Jadi itu impian kita sih. Pengennya sih Pepari jadi toko oleh-oleh tas di Bogor. Jadi toko tas. Iya, toko oleh-oleh gitu. Maksudnya pengennya kayak gitu. Kurang lebih 800 sampai 1000 piece per bulan untuk tas. Kalau dompet sekitar 700-an pieces.
Kalau kapasitas sih bisa lebih dari itu sih kalau lagi ada pesanan banyak. Ya sering. Jadi kita terima custom kan ya Bu ya, dengan logo instansi atau perusahaan. Jadi dia milih model yang ada di kita, tapi dia nggak mau ada merek Peparinya, diganti sama logo perusahaan mereka. Bisa jadi souvenir kit gitu, jadi buat seminar atau buat acara macam-macam. Tempatnya sebelum ini kan ruko. Sebelumnya itu masih di rumahan sih Bu, di rumah bapak aku di situ di Jalan Masjid Al Hikmah, sebelahnya Kiara. Nah itu masuk situ, nah itu rumah bapak aku di situ. Kita waktu masih 2015 masih di ruang tamunya di situ. Terus akhirnya mulai banyak nih ruang tamunya penuh. Akhirnya garasinya tuh pindah ke sebelah, ada garasi dibangun di tingkat. Akhirnya di situ sampai 2022 awal Januari kita udah buka di sini, udah resmi di sini di ruko. Kalau untuk Pepari sendiri kita emang dari awal kita konsepnya full kulit sih Bu. Jadi untuk daily wear, kasual juga. Jadi kita pakainya full kulit. Tapi pernah kita terima custom pakai bahan songket gitu ya, pernah. Cuman baru sekali itu aja sih, setelah itu kita nggak terima lagi. Karena emang perlakuannya lebih khusus ya, karena itu kain harganya misalkan lumayan gitu. Agak serem-serem juga tuh bagi-baginya, kalau salah potong atau apa harus nyari lagi kan itunya si kain yang dia kasih gitu kan. Jadi selama ini kita kalau custom kulit aja pengennya, kulit full. Komplain mah selalu ada sih. Apa aja bisa? Komplainnya ada ya berkaitan sama kualitas sih Bu, tapi kita juga kan kita garansi penukaran 3 hari itu tukar produk. Terus udah gitu kalaupun memang udah dipakai pun, kalau misalkan kira-kira dalam sebulan udah kelihatan ada bermasalah di produknya, kita langsung kirim baru gitu. Kalau yang komplain ya Bu ya, biasanya kulit itu sering kali nggak rata, apalagi yang kayak pull up gini. Misalkan yang bagian ini kan terbagi 2 nih, yang sini tuh lebih kerut-kerut misalnya. Nah itu customer tuh, namanya customer pengennya kan sempurna ya nyampe di dia ya. Jadi dia pengennya yang sama yang sebelahnya gitu. Tapi kita jelasin juga kalau kulit dalam satu lembar yang besar itu memang ada bagian yang lebih lemes dan lebih lebih ada teksturnya, ada kerut-kerutannya. Cuman kalau misalkan memang tetap nggak mau ya kita ganti baru gitu. Segmennya usianya yang pasti kan kita target utamanya perempuan nih, cewek. Terus usianya itu sekitar 30 tahun sampai 60 tahun sih. Kita untuk yang di galeri ini ada packaging, ada quality control, sama admin online, sama admin offline yang untuk di kasir. Berarti ada 4 ya, sama keamanan sih paling. Kalau custom kita terima, jadi kalau misalkan mau bikin tas model sendiri itu minimal 1 lusin untuk tas. Kalau dompet 2 lusin, itu boleh bawa produknya ke sini atau dari gambar. Cuman kita ada tambahan biaya bikin polanya Bu di awal. Jadi bikin sampel kan, dia kan nyari cara tuh gimana caranya biar terbentuk seperti itu produknya. Nah itu biaya pola. Nah itu kalau untuk tas 350.000, kalau untuk dompet 150.000. Satu bisa ya? Itu 1 lusin itu berarti harus 1 warna? Boleh 2 warna. Oh boleh 2 warna. Karyawan Pepari berapa sampai saat ini? Kalau untuk di galeri ini ada 13 orang, sama manajemen jadi 16 orang. Kalau di pabrik sekitar 30 orang. Akhir tahun tuh lumayan rame orang. Selain kalau instansi biasanya ngabisin anggaran tuh buat bikin souvenir, bikin acara kan. Kalau yang rame lagi pas momen kenaikan kelas biasanya pada beli buat guru. Buat hadiah guru. Kalau pas lagi lebaran ini juga alhamdulillah kita pas lagi bikin paket hampers tuh lumayan. Jadi banyak yang belanja pouch sama gantungan kunci karena kita paketin tuh hampers, jadi harganya lebih hemat. Bangun tim ya. Yang pasti kita harus ikut campur dalam berbagai pekerjaan mereka sih. Jadi harus tahu pekerjaan mereka masing-masing yang pasti.
Jadi bisa jadi kita nyontohin kayak gitu pas lagi dia awal, atau mungkin di tengah-tengah dia udah ngertiin juga kita tetap ikutan kayak gitu. Itu membangun ini juga sih, maksudnya keterikatan antara si owner sama staff kayak gitu, sama sering-sering catering, makan bareng, kayak liwetan kayak gitu sih. Jadi biar makin kompak kayak gitu. Ya, yang pasti sih nggak gampang menyerah gitu. Dan kalau usaha, aku mikirnya harus ada jiwa dagangnya sih. Maksudnya senang berjualan itu penting banget kalau buat di usaha, apalagi kayak gini retail ya. Gimana caranya nih barang keluar nih gitu. Jadi ada bisa berpikir kreatif kan dari situ. Yang mau memulai usaha, pastiin search yang mau dilakukan tuh ada di dekat kamu gitu. Misalkan kayak ini produksitas ada sentranya juga di Bogor gitu ya, karena lumayan kesulitan juga kalau misalkan jauh sampai di Jawa Timur gitu, harus bolak-balik, sedangkan kita harus kontrol setiap hari gitu. Terus udah gitu tipsnya ya mulai aja, langsung mulai. Karena kalau dipikirin terus nggak mulai-mulai ya akhirnya jadi banyak pertimbangan, jadinya takut memulai, jadi malah nggak jadi-jadi gitu. Kalau mau belanja Pepari Leather, datang ke sini ke ruko kami di Kiara Residence nomor A2 18. Ada tulisannya ruko Pepari Leather di Kelurahan Curug, Bogor Barat. Kalau untuk online-nya bisa belanja di Tokopedia kita di Pepari Leather, bisa cari nama tokonya, atau juga di Shopee di pepari.leather. Untuk di Instagram kita akun kita namanya pepari.leather. Terima kasih teman-teman udah nonton liputan di Pepari Leather. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha, jangan takut untuk memulai, terus bergerak dan tetap semangat ya. Jangan lupa like dan komen channel Mulai Usaha. Terima kasih.